Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Windy Nuranisa, NPM 2020-178 semester 6 kelas C. Video ini merupakan tugas midtest dari mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diampu oleh Bapak Yahya SE MM. Dengan tema video yang saya akan bawakan yaitu break-even point atau biasa disebut dengan titik impas. Break-even point atau yang biasa disebut dengan BEP atau titik impas adalah suatu titik atau level penjualan di mana total pendapatan yang diperoleh sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Dalam istilah yang lebih sederhana, BEP adalah titik di mana suatu bisnis tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Dalam bisnis BEP biasanya digunakan untuk menghitung tingkat penjualan minimum yang harus dicapai agar bisnis dapat tetap bertahan. Untuk menghitung BEP, terdapat beberapa rumus yang digunakan, yaitu rumus yang pertama, BEP dalam unit. BEP sama dengan biaya tetap atau harga per unit kurang biaya variabel per unit. Rumus kedua, BEP dalam nilai rupiah. BEP sama dengan biaya tetap kurang biaya variabel total kurang penjualan. Dalam rumus pertama, biaya tetap adalah biaya yang harus dibayar oleh perusahaan meskipun tidak ada penjualan. Contohnya adalah biaya sewa tempat, biaya gaji karyawan tetap, dan biaya asuransi. Harga per unit adalah harga jual satu unit produk atau jasa yang ditawarkan. Biaya variabel per unit adalah biaya perubahan seiring dengan penjualan produk atau jasa. Contohnya adalah bahan baku dan upah tenaga kerja langsung. Sedangkan dalam rumus kedua, biaya variabel total adalah biaya variabel yang dikeluarkan untuk menghasilkan total penjualan. Total penjualan adalah jumlah produk atau jasa yang terjual dikalikan dengan harga jual per unit. Setelah BEP tercapai, perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Jumlah keuntungan yang diperoleh setelah BEP tercapai dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Keuntungan sama dengan total penjualan kali margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Contohnya, jika harga jual per unit adalah 10.000 dengan biaya variabel per unit adalah 7.000, maka margin keuntungan adalah 10.000 kurang 7.000 per 10.000 sama dengan 0,3 atau 30%. Dalam menghitung BEP, perlu diperhatikan beberapa faktor seperti harga jual, biaya tetap, dan biaya variabel. Jika salah satu faktor berubah, BEP tidak akan berubah. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan dan mengelola biaya dengan baik, serta menentukan strategi harga yang tepat agar dapat mencapai BEP dan memperoleh keuntungan. Selain itu, BEP juga dapat digunakan untuk menentukan batas-batas yang perlu dicapai oleh perusahaan dalam upaya mengoptimalkan keuntungan. Misalnya, perusahaan dapat menetapkan target penjualan yang lebih tinggi dari BEP agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selain itu, BEP juga dapat digunakan untuk melakukan sensitivitas terhadap perubahan biaya atau harga jual. Dalam hal ini, perusahaan dapat menghitung ulang BEP untuk melihat dampak dari perubahan tersebut terhadap keuntungan yang diperoleh. Selain digunakan dalam bisnis, konsep BEP juga dapat ditetapkan pada keuangan pribadi. Seorang dapat menghitung BEP untuk mengetahui beberapa banyak pendapatan yang perlu dihasilkan untuk menutupi semua biaya hidupnya. Dengan mengetahui BEP, seorang dapat membuat rencana keuangan yang lebih terarah dan efektif. Namun, perlu diingat bahwa BEP bukanlah satu-satunya faktor yang perlu diperhatikan dalam mengelola bisnis atau keuangan pribadi. Selain BEP, perlu juga memperhatikan faktor-faktor lain seperti persaingan,
risiko pasar, dan faktor-faktor internal perusahaan atau individu. Dalam prakteknya, perusahaan atau individu juga dapat menggunakan software atau aplikasi khusus untuk menghitung BEP dan melakukan analisis terhadap berbagai skenario. Dengan memanfaatkan teknologi, perhitungan BEP dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis atau keuangan yang lebih efektif dan efisien. Baik, itulah hasil dari materi video yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.